Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kawan-kawan semua. Kali ini kita kembali ke acara WOSI. Waktunya Kita Sinergi. Bersama saya Sony Rifai dan di samping saya ada Agus Susilo. Nah, biasanya WOSI di KPPN Manowari dikemas dalam acara Zoom bersama Satker ya. Tapi kali ini kita kemas dengan acara yang beda, yaitu mengadakan podcast. Nah, di hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh ya, kita kedatangan dari Manowari ya. Tamu istimewa, tamu spesial hari ini Mas Sony. Yaitu Kepala Cabang PT Pegadaian Manowari, Bapak Welmi. Halo, selamat sore Pak Sony dan Pak Agus. Sehat Pak? Sehat sekali. Alhamdulillah. Senang sekali Pak, terima kasih telah berkenan hadir di acara WOSI pada sore ini Pak. Makasih juga undangannya Pak Agus dan Pak Sony. Siap Pak. Dan fun fact-nya, ternyata Pak Welmi ini adalah lulusan PKN STAN dulu ya Pak ya. Tahun berapa Pak? Tahun 2005. Tahun 2005, seangkatan sama Pak Agus ya berarti ya? Lulusnya bareng kami. Siap. Nah, itu ketika lulus di PKN STAN, Bapak penempatan di mana Pak? Saya penempatan pertama di cabang Timika. Di Timika ya. Setelah itu? Kemudian ke Biak, kemudian Wamena, pernah di Serui, pernah di Sentani, pernah di Sorong, dan sekarang di Manokwari. Oh, berarti muter-muter Papua aja Muter-muter ya di Pak Papua ya. sementara ini. Nah, karena kita kedatangan tamu dari PT Pegadaian, pasti tahu dong topik yang kita bahas di podcast ini apa? Tahu nggak Mas? Apa ya Mas ya? Kayaknya menarik deh Mas, kalau Pegadaian itu menarik ya. Ya, sangat menarik sekali ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu kan? Nah, tema kali ini adalah kiat-kiat investasi emas. Ya Mas ya? Wah, itu menarik sekali tuh Mas Sony. Enggak. Bukan itu ya Mas Sony. Tapi itu ya, Ini bukan lebih, itu ya. Sama-sama menariknya di topik yang lain tadi ya Mas. Iya, betul. Nah, kali ini tema yang kita ambil adalah pembiayaan UMI dalam upaya pemberdayaan UMKM. Mungkin teman-teman sendiri masih kurang tahu ya apa sih UMI. UMI itu bukan yang UMI lagu itu ya, bukan yang UMI atau UMI-nya Afi gitu ya. Tapi UMI di sini adalah singkatan dari Ultra Mikro. Nah, definisi pembiayaan UMI sendiri adalah pembiayaan yang bersumber dari APBN dari pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembendaraan, dalam hal ini adalah PIP atau Pusat Investasi Pemerintah, dan disalurkan ke lembaga keuangan bukan bank. Di sini contohnya adalah PT Pegadaian. Kalau di Manowari ini satu-satunya ya yang menyalurkan adalah Pegadaian. Iya, Pegadaian. Oh, perlu kami sampaikan juga Pak, Mas Sony ini duta UMI-nya KPPN Manowari Pak. Tapi belum punya UMI ya. Belum punya UMI tapi sudah jadi duta UMI. Terus kami sampaikan juga Pak, kami juga mempromosikan juga produk-produk UMKM di Manowari, ada di belakang kami Pak. Oh, ini. Nah, ini ada contoh-contoh produknya juga. Kita ada yang datang ke KPPN, nanti bisa melihat-lihat. Kemudian juga kita promosikan juga Pak di website kami di KPPN Manowari. Ya. Nanti bisa dilihat di di website KPPN Manowari, ada kita promosikan produk-produk dari UMKM di Manowari. Oke, Mas Sony Mungkin Pak Welmi mau menambahkan mengenai UMI Pak. Kalau UMI sendiri kan mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah ketahui bahwa dari artinya sendiri bahwa itu adalah suatu pembiayaan yang bersifat ultra mikro ya, dan merupakan program yang bersifat bantuan sosial menjadi kemandirian usaha nantinya yang menyasar pada usaha-usaha mikro. Dan juga benar tadi Pak Sony sampaikan bahwa diperuntukkan bagi bukan lembaga perbankan, tapi kepada lembaga non bank, dan kami menjadi salah satunya di Kabupaten Manokwari ini atau Provinsi Papua Barat. Mungkin kalau di Pegadaian sendiri yang dikatakan UMI itu sendiri adalah pinjaman yang bisa kami berikan 10 juta ke bawah gitu. Jadi itu kita pembukanya ya itu dulu. Berarti ringan ya Pak ya? Iya, ringan.
benar, sampai 10 juta. Saya rasa buat orang di Papua itu 10 juta itu sesuatu yang kecil, Iya. ya kecil, masih kecil. Tapi ini sangat-sangat berguna buat masyarakat di kota atau Kabupaten Manokwari sendiri. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Dari informasi yang disampaikan Pak Wilmy, mungkin Pak Wilmy sudah berpengalaman dalam penyaluran UMI ini ya. Kalau boleh tahu Pak Wilmy menyalurkan UMI di Pegadaian itu udah dari tahun berapa ya Pak? Oh iya, jadi kalau UMI itu sendiri di Pegadaian itu berdasarkan dari Perdir, kita namanya Perdir, peraturan direksi itu dari 2017. 2017 ya. 17 itu Selindo menyalurkan secara online. 5 tahun ya. Jadi sudah ya. 5 tahun. Benar. Kalau terkait dengan penyaluran itu Pak, antusiasme masyarakat dari Papua itu gimana Pak terkait dengan Ya. ultramikro ini Pak? Oke. Jadi waktu awal kami campaign terkait dengan UMI ini sendiri, jadi ada tim di pusat, tim campaign lah gitu. Jadi memasarkan, ya, mempromosikan, dan kami juga ikut di bawahnya tuh ikut mempromosikan. Dan ketika produk ini mulai muncul, itu banyak sekali berbondong-bondong datang Pak, datang karena dirasa kayaknya ini pinjaman, bahasanya pinjaman lunak nih, 10 juta boleh nih buat kita yang contoh mama-mama yang jual pinang, mereka merasa terbantu sekali gitu. Jadi memang pada saat 2017 pada saat digaungkan itu Kanwil Manado, karena Papua dan Papua Barat itu masih di bawah naungannya Kanwil 5 Manado, dan dari 12 kanwil yang tercatat, Kanwil Manado bisa berada di posisi 5 begitu untuk penyalurannya. Jadi antusiasmenya termasuk tinggi dalam 5 tahun ya, sudah jadi 5 ya. Karena mungkin persyaratannya juga mudah ya, Pak ya. Benar, itu salah satunya. Jadi mungkin persyaratannya apa Pak untuk jadi yang seperti biasa pasti KTP, KK ya, KTP, KK, surat nikah ya, pasti yang untuk yang kalau bilang surat nikah pasti kan siapa yang punya usaha, dan kalau sudah berkeluarga pasti punya surat nikah. Nah, kemudian dokumen sah yang seperti kendaraan bermotor BPKB itu aja. Yang lainnya nggak secara langsung tertulis di persyaratannya, tapi itu bisa sebagai pelengkap. Tapi syarat utamanya yang tadi saya sebutkan. Oh, berarti memang mudah sekali ya Pak. Dari ya, syaratnya aja udah mudah. Selain mudah juga murah pastinya. Menarik memang ya Mas Sony ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal UMI nih Pak, saya juga pernah dengar soal KUR nih, kredit usaha rakyat nih. Nah, bedanya KUR sama UMI sendiri itu apa ya Pak ya? Kalau bedanya KUR sama UMI, kalau UMI itu ada jaminan. Jaminan. Contoh kayak BPKB tadi Pak, surat kepemilikan. Kalau di KUR tanpa jaminan. Jadi dua perbedaan ini aja gitu. Jadi yang satu harus ada jaminan, yang satu nggak ada jaminan. Itu aja. Yang satunya di bank gitu ya, bukan lembaga keuangan. Gitu. Ya, betul. Betul. Tapi mulai sekarang Pegadaian juga menyalurkan KUR juga ya. Benar Pak. KUR. Nah, kalau begitu selain mudah murah, jadi kan banyak teman-teman nih yang calon-calon pengusaha nih yang mau mendirikan UMKM-nya untuk dapat modal awal nih. Betul. Nah, untuk alurnya sendiri itu bagaimana Pak? Kalau dari dia orang biasa ke Pegadaian itu seperti apa? Oh iya. Jadi nasabah biasanya datang. Jadi kami yang ada namanya cross selling Pak. Contoh nasabah datang menggadai, kemudian kami taruhlah ada brosur-brosur di situ, kemudian kami mulai sasar karena kami juga dikejar oleh yang namanya KPI. KPI kami kejar untuk yang namanya target cross selling. Jadi nasabah yang memiliki kredit lebih dari satu, itu yang namanya cross selling. Jadi disitulah kami menyasar mereka. Jadi kami tanya dulu, punya usaha nggak? Kalau ada punya usaha langsung disasar, langsung dikasih lah formulir. Ibu usahanya di mana? Kemudian sudah berapa lama? Karena salah satu persyaratan yang paling bisa kami terima adalah ketika dia atau nasabah sendiri, customer, sudah memiliki usaha berjalan minimal 1 tahun. Oh, jalan dulu gitu, berarti ya? Jalan 1 tahun. Jadi kalau yang masih baru, kami memang masih belum bisa karena mau menghitung RPC-nya atau pengelolaan keuangannya itu kami belum bisa melihat.
kalau belum berjalan lebih dari 1 tahun. Jadi kami persyaratannya salah satunya itu juga untuk bisa kami berikan UMI ini sendiri. Oh, berarti enggak asal orang datang terus bisa mengajukan UMI gitu ya, tapi benar, dia Pak. harus ada usahanya 1 tahun dulu Iya, untuk minimal 1 dilihat tahun. keuangannya seperti Keuangannya apa gitu bisa ya. enggak? Jadi kalau teman-teman mau mengajukan langsung ya sebetulnya juga harus ada usaha dulu teman-teman. Jangan asal saya mau bikin usaha nih langsung ke Pegadaian mau Iya. pindah pinjaman, enggak seperti itu. Tapi Jadi, ini juga ya Mas ya, menjadi semacam oase di ini ya di masyarakat. Maksudnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau usaha terus wah ini modalnya gimana ya, nanti mungkin bisa dimulai dari kecil, dan ini ada prospek yang ada yang membantu. sangat menyenangkan gitu. Kayaknya benar menarik. UMI ini jadi salah satu bagian dari pembiayaan. Nanti bisa naik kelas juga ke KUR ya Pak. Ya, Misalkan dari UMI sudah nanti selesai dan track recordnya bagus juga, nanti bisa naik kelas ke pinjaman KUR ya. Dan bisa lagi nanti naik lagi ya di pinjaman-pinjaman kredit program dari pemerintah ya Mas. Dan malah nanti usahanya juga semakin berkembang juga ya. Jadi semakin mengajukan masyarakat Manokwari ya khususnya nanti ya.